Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Perkenalkan, saya Vivi Nur Aini, staf dosen pengajar di Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan cara analisis uji ANOVA menggunakan program Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Oke, baik, kita langsung ke contoh soal saja ya. Ini contoh soalnya. Emon membuat roti yang ditambahkan buah bit dengan 4 perlakuan penambahan. Perlakuan pertama penambahan 10%, 20%, 30%, dan 40%. Nah, dari keempat perlakuan di atas, semuanya diulang masing-masing 3 kali sehingga diperoleh data seperti ini. Ini perlakuan, kolom ulangan, dan kadar beta karotin pada roti yang telah diperoleh. Data ini kemudian kita pindahkan ke Microsoft Excel. Ini. Nah, tapi sebelum kita melakukan analisis data menggunakan Microsoft Excel, pertama kita harus install dulu data analisisnya. Caranya dengan klik file, kemudian option, kita pilih add-ins, begini, lalu kita klik go, kita centang analisis toolpack dan analisis toolpack VBA, kemudian klik OK. Nah, lalu kita cek apakah sudah terinstall di bagian kanan atas. Nah, ini sudah bisa digunakan data analisisnya. Oke, apakah langsung bisa digunakan? Langsung bisa, tetapi perlu kita atur dulu peletakan data ini. Oke, kita letakkan. Saya akan mengatur ulangan hasil di setiap kolom. Ulangan A2, A3, dan A4. Oke. Untuk ulangannya ada 1, 2, dan 3. Untuk A1, 3 kali ulangan kita pindahkan. A2 juga kita pindahkan. Kita klik data analisis. Di sini ada analisis tool, ada banyak pilihan. Kita pilih yang ANOVA single factor. Kemudian kita bagian input range kita klik dan kita pilih. Nah, bagian ulangannya tidak perlu kita blok, kita hanya blok bagian perlakuan saja. Kemudian di sini ada pilihan bahwa grup itu dipisahkan melalui kolom atau melalui baris. Karena ini datanya saya pisahkan melalui kolom, saya pilihnya yang kolom. Tabel pertama itu merupakan penamaan, maka labelnya kita klik. Sehingga label ini tidak akan dihitung sebagai angka. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai, kita sudah mendapatkan hasilnya, deskripsinya, kita lihat deskripsinya dulu ya. Ada grupnya, ada A1 sampai A4, ini perlakuannya, count ini adalah jumlah ulangannya. Nah, ini bisa kita, kalau misalkan data kita banyak, bisa kita cek apakah betul atau tidak, sesuai atau tidak. Sum itu jumlah, total, average adalah rata, dan varian. Kemudian hasil ANOVA kita lihat di tabel selanjutnya, ada between group, within group, dan total. Tabel kedua adalah hasil analisis ANOVA-nya. Kita bisa lihat di bagian ini, p-value dan
critical itu kita bisa gunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau p-value itu pembandingnya dengan 0,05. Kenapa begitu? Karena tadi di bagian analisis kita masukkan 0,05 alfanya, yang artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%. Sehingga p-value ini kita bandingkan dengan 0,05. Nah, kalau kita baca, jika kita bandingkan dengan 0,05, dia nilainya lebih kecil, artinya ada beda nyata. Nah, kalau ada beda nyata, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka harus dilakukan uji lanjut, yaitu post hoc. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari Microsoft Excel ini adalah tidak bisa digunakan untuk uji lanjut. Uji lanjut harus kita hitung secara manual. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara menginterpretasi data ini ke dalam diagram batang. Pertama, kita pindahkan data ke sini, yaitu nama atau perlakuan dan rata untuk setiap perlakuan, tepat di sampingnya. Selanjutnya kita blok kedua kolom ini, lalu kita pilih insert, recommended chart. Oke. Nah, sudah jadi, tapi belum selesai. Diagram batang ini sudah jadi, tapi belum sesuai apabila kita gunakan untuk dimuat di tulisan ilmiah. Oke, kenapa? Pertama, di bagian aksis atau bawah dan di bagian Y belum ada keterangan. Kita beri keterangan dulu, A1, A2, A3 ini apa, kemudian angka ini apa. Kita langkah pertama kita klik kotak diagram, kemudian add sheet element, axis title, kita klik di primary horizontal, lalu kita beri nama perlakuan. Selanjutnya untuk Y kita juga sama caranya, add chart element, axis title, kemudian primary vertical, kita beri nama kadar beta karoten. Nah, jangan lupa untuk memberi satuan. Ini penting ya. Jadi kita bisa menerangkan, oh, ini adalah perlakuan A1, kadar beta karotennya sekitar 19, sekian persen gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, apakah sudah selesai? Belum. Nah, di samping average atau rata itu ada nilai varian. Nilai varian ini fungsinya untuk mengetahui bagaimana keragaman dari setiap ulangan. Kalau kita melakukan penelitian, kita beri ulangan. Penelitian yang baik itu apabila kita lakukan berulang maka hasilnya sama. Sehingga nilai varian itu apabila nilainya kecil maka berarti baik, atau dalam penelitian itu ada tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Nilai varian ini perlu kita informasikan ke pembaca. Caranya bagaimana? Caranya kita tampilkan di diagram batang ini. Diagram batang ini kemudian kita pilih desain. Sama seperti tadi, kita pilih di add chart element, lalu pilih di bagian error bars. Karena error barsnya kita ketahui, maka kita klik di more error bars option. Nah, seperti ini, kita klik both atau keduanya, terus kita pilih no cap. Kita pilih yang cap, biar lebih mudah terbaca. Nah,
Kemudian kita klik custom specific value. Untuk positif error kita blok, negatif error value juga kita blok. Oke, kemudian kita klik OK. Selesai. Sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pembaca mengetahui setiap angka dari masing-masing perlakuan, kita juga bisa munculkan nilai dari rata pada setiap perlakuan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik diagram batang, kemudian kita klik kanan, klik add data label. Nah, seperti ini. Pembaca langsung bisa mengetahui berapa nilai dari oke, seperti ini. Jadi diagram batangnya sudah lengkap. Oke, yang terakhir, yang penting, salah satu hal yang penting yaitu diagram batang apabila ingin kita letakkan di tulisan ilmiah sebaiknya tidak berwarna. Kenapa begitu? Karena apabila hanya ada satu faktor seperti ini, akan lebih mudah dilihat variannya begitu apabila menggunakan warna yang hitam putih. Oke, caranya bagaimana? Klik format, kemudian shape outline kita pilih warna hitam. Ini fungsinya untuk menekankan bahwa garis pinggirnya nanti warna hitam. Kemudian kita klik lagi, save filenya kita ganti otomatis. Nah, seperti ini. Untuk lebih menarik, terakhir garis belakang dari grafik kita hapus. Kita klik lalu del. Nah, sudah selesai. Ini cara membuat diagram batang yang tepat digunakan untuk tulisan ilmiah dan sesuai standar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, like dan juga